Kemudian tatkala beliau ditinggal ayahnya yang masih kecil, ayahnya berwasiat kepada seorang guru bahwa kalau saya meninggal, tolong anak saya dimasukkan ke lembaga pendidikan menggunakan harta yang saya tinggalkan. Di kecerdasan beliau semenjak kecil ya, beliau sudah hafal Al-Quran di usia muda. Salam legata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, orang paling berintegritas dan paling berkarakter dalam channel YouTube Indonesia atau Tanah Air. Nah, sobat legatan sekalian, saya sekarang berada di Kampung Sirnagali, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut. Saya sekarang sedang bersama dengan cendekiawan muslim muda, salah satu cendekiawan muslim muda di daerah sini, yaitu di daerah Garut, yang alamatnya sudah tadi saya sebutkan, yaitu Kang Jaja Jalaluddin SPD. Nah, beliau ini sedikit profil tentang beliau pernah mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab ya Pak, bahasa Arab di salah satu universitas di Bandung, yaitu Universitas Islam Nusantara, yang telah berhasil menyelesaikan studinya dengan nilai yang cukup memuaskan. Dalam tugas akhirnya beliau menulis tentang salah satu tokoh yang memang sangat tersohor di dunia keislaman, di dunia Islam. Siapa lagi kalau bukan Syekh Imam Al-Ghazali. Nah, dalam kesempatan kali ini saya dengan beliau, dengan Kang Jaja, insya Allah akan membahas tuntas tentang dari mulai biografinya, terus sejarah pemikirannya, lalu kemudian karya-karya beliau sampai di titik beliau menentukan bahwa beliau fokus di wilayah sufistiknya. Nah, langsung saja kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, Mas. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Ya, Lebih bagaimana? dari cukup. Lebih dari cukup. Iya. Saya ingat guru besar pas di Uninus itu Prof. Ahmad Tafsir ya, beliau Iya. disapa bagaimana kabarnya, beliau menjawab alhamdulillah lebih dari cukup ya. Memang Sangat sehat, dalam sekali ya Pak. sehat itu anugerah yang Iya, benar. Memang dalam sekali pernyataan beliau ini. Nah, dalam kesempatan kali ini Kang, kita dari Legatan Media memohon izin untuk sedikit ya, pertama-tama kita menyampaikan silaturahmi. Yang kedua mungkin kita ingin sedikitnya sorogan lah, kalau bahasa itunya tentang misalkan pemikiran-pemikiran Islam yang memang di zaman yang modern ini sangat minim sekali gitu implementasi pemikiran Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bangsa Indonesia. Nah, saya ingin di channel ini dalam kesempatan kali ini ingin memberikan wawasan kepada pemirsa Legatan Media sekalian, bahwa ada salah satu pemikir Islam yang sangat tersohor dan mungkin ini satu-satunya pemikir Islam yang ketika kita bilang Imam Al-Ghazali, siapa yang nggak kenal gitu? Iya. Pasti tahu saja gitu. Di barat pun jadi tokoh kajian. Iya, di barat pun bahkan jadi tokoh kajian. Nah, mungkin salah satu yang akan kita bahas ini adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh, bisa dikatakan berpengaruh di dunia. Karena pemikirannya banyak diserap oleh cendekiawan muda, dan mungkin saat ini bisa dijadikan referensi pemikiran untuk mendongeng pemikiran yang lebih luar biasa lagi ke depan. Nah, langsung saja Kang, mungkin sedikit pencerahan dari Akang bagaimana Syekh Imam Al-Ghazali ini, dari mulai misalkan biografi, sejarah dan karya-karya beliau. Nah, dimulai dari misalkan biografinya, nah Akang mungkin bisa menerangkan bagaimana biografi beliau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa nama Al-Ghazali itu nama lengkapnya ya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali itu ada yang berpendapat bahwa itu
dinisbatkan pada sebuah kampung di Tusia ya, di sebuah daerah bagian Persia. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Ghazali itu ya artinya pintalan wol, karena ayah Imam Al-Ghazali itu seorang pemintal wol. Dia memintal wolnya lalu dia menjual ke pasarnya seorang. Beliau ya tokoh yang dibicarakan kita kali ini itu Imam Al-Ghazali. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriah dan beliau wafat pada usia 55 tahun, yaitu tahun 505 Hijriah. Sebenarnya usianya pendek tapi umurnya berkah dan panjang itu ya. Sampai kurang kalau berarti kurun waktu sampai sekarang 1000 tahun atau 1 milenium ya. Betul. Tapi pemikirannya masih relevan untuk zaman ini. Mungkin Imam Al-Ghazali itu ya punya saudara yang namanya Ahmad ya. Kemudian tatkala beliau ditinggal ayahnya yang masih kecil, ayahnya berwasiat kepada seorang guru bahwa kalau saya meninggal tolong anak saya dimasukkan ke lembaga pendidikan menggunakan harta yang saya tinggalkan. Itu mungkin lah. Dalam biografinya juga bahwa Al-Ghazali itu seorang yang cerdik pandai memang semenjak lahir ya, udah dari sononya memang pandai beliau itu. Itu mungkin sekitar kelahirannya. Mungkin itu ya biografi singkatnya mengenai kelahiran beliau. Yang menjadi kita renungkan ya, usia 55 tahun itu kan bisa dibilang muda ya. Tapi beliau dengan pemikirannya, dengan karya-karyanya itu masih meninggalkan nilai-nilai keilmuan yang luas, di mana masih dikaji, terutama di pesantren-pesantren itu ya sangat familiar sekali dengan kitab-kitab Al-Ghazali. Misalkan yang sebutlah kitab Ihya Ulumuddin, kitab itu yang terakhir dikarang Imam Al-Ghazali itu namanya kitab Minhajul Abidin ya. Bukan kebetulan ya, yang ngasih syarahnya itu Kiai Indonesia Pak, yang namanya Kiai Haji Ihsan Jampes. Jadi Kiai Indonesia itu benar-benar mendunia, bahkan menurut kabar kitab Sirajut Thalibin ya, syarah dari kitab Minhajul Abidin itu menjadi kajian menarik di Al-Azhar gitu kan ya. Ada 2 jilid ya kitab Sirajut Thalibin, itu sebagai syarah dari kitab Minhajul Abidin, kitab terakhir yang dikarang Imam Al-Ghazali. Jadi tradisi keilmuan itu memang kita kadang kalah ya. Orang dulu itu misalkan ulama nulis satu kitab dikasih komentar, dikasih syarah, belum lagi di komentar, terlepas mau pro atau kontra itu kan, tapi sebuah karya memang mesti dihargai ya. Dan diuji mungkin ya Kang. Dan diuji ya kebenarannya. Ya, Kang, saya menarik nih. Tadi kan ada ada ungkapan bahwa Imam Ghazali itu misalkan sudah cerdas dari lahir, dari kecil. Nah, bukti kecerdasan beliau sejak kecil itu misalkan seperti apa, Kang? Bukti kecerdasan beliau semenjak kecil ya, beliau sudah hafal Al-Quran di usia muda. Terus sudah menjadi hafal mengenai adab Arabi atau sastra Arab. Sastra Arab itu kan, sastra Arab kan lebih berbobot daripada logo ya. Sastra itu lebih berbobot daripada bahasa. Orang bagaimana mau paham sastra kalau logonya nggak paham gitu ya. Itu kecerdasan beliau. Beliau juga yang multidisipliner keilmuan ya, bukan hanya tok di fikih, tapi beliau teologis juga, beliau seorang filosof juga, beliau juga seorang sufi juga gitu ya. Mungkin itu ya. Nah Kang, kalau misalkan kita berbicara tentang imam besar, ini bukan suatu yang dibuat-buat gitu, bahwa kita merasa bahwa kita sedang membicarakan seorang ulama besar, dan terus terang saya merinding gitu mendengar kisah beliau gitu.
bagaimana dalam kisahnya seperti yang sudah Kang Jaja bicarakan, dari kecil sudah hafal Al-Quran, terus juga dia paham betul tentang sastra Arab gitu kan. Itu kan salah satu yang mungkin bisa mendompleng popularitas dia dalam menjalankan kehidupannya, sehingga akhirnya dia menjadi seorang imam besar yang dihargai di dunia. Iya kan, bahkan karir akademiknya itu kan diceritakan ya dalam sebuah hikayat bahwa ada sebuah mimbar besar lah, perkumpulan para intelektual, para ulama itu. Kemudian Al-Ghazali mengeluarkan pendapatnya, di sana hadir nama seorang perdana menteri yang bernama Nizamul Mulk ya. Itu beliau terpesona dengan rasionalitasnya, dengan kepandaian berargumentasinya, dengan disiplin keilmuannya, sehingga beliau langsung menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah kalau sekarang lah ya. Guru besar di usia muda itu kan itu sebuah prestisius sekali. Sangat luar biasa. Apalagi di kumpulan para ulama-ulama, beliau mengeluarkan sebuah pendapat yang secara argumentatifnya rinci, secara rasionalitasnya jelas, dan secara argumentatifnya kokoh. Maka terpikatlah Nizamul Mulk itu ya untuk menjadikan beliau sebagai guru besar di Universitas Nizamiyah itu. Merinding saya berbicara ngomongin masalah itu, karena bagaimanapun juga kita ya bisa dikatakan mungkin kita adalah sebuah produk itu kan. Produk yang mungkin secara tidak langsung gitu ya. Kalau secara langsung nggak mungkin kita menjadi orang yang biasa-biasa seperti ini. Tapi produk yang secara tidak langsung, yang kemudian dimulai dari pemikiran beliau hingga akhirnya diserap oleh orang-orang banyak, bahkan cendekiawan-cendekiawan dunia, yang akhirnya tersampaikanlah kepada kita. Mungkinlah kita mah kebagian hanya sedikit-sedikitnya itu kan. Terutama saya lah. Mungkin kelebihan beliau itu ya multidisipliner ilmunya. Lalu beliau haus akan sebuah kebenaran. Itu kan kadang kita itu kan ilmu kita itu kan kadang hanya sebatas kutipan-kutipan, begitu juga malas-malasan mencari kebenaran itu kan. Mungkin dengan membincangkan tokoh yang hebat ini semoga kita termotivasi dan tercerahkan. Ya mungkin juga semoga saja gitu ya. Ya betul, termotivasi untuk apa? Membuat karya-karya nyata yang lebih bisa dihargai oleh orang banyak gitu ya Kang ya. Tandanya kita dihargai berarti kan pemikiran kita memang relevan dengan kehidupan zaman sekarang ini. Nah Kang, selanjutnya kan mungkin tadi biografi secara singkat kita sudah membahas begitu jelasnya gitulah, dari mulai beli asal nama Al-Ghazali itu dari mana gitu kan, terus juga dia pernah sekolah di mana, track recordnya seperti apa gitu kan. Nah ini Kang yang mempengaruhi sejarah pemikiran beliau gitu, sehingga akhirnya pemikirannya itu bisa diambil oleh semua kalangan gitu kan. Itu seperti apa Kang? Sejarah pemikiran beliau itu ya dalam bukunya ya tergambarkan, autobiografi beliau itu dalam sebuah buku yang berjudul Al-Munqidhu Minadh Dhalal ya. Al-Munqidhu Minadh Dhalal ya. Al-Munqidhu Minadh Dhalal, di sana autobiografi beliau, bahwa diceritakan juga bahwa ya beliau itu saat bepergian di tengah jalan Oke, kita dengarkan dulu azan zuhur karena sekarang waktunya sudah. Kita lanjutkan sobat legatan. Nah, barusan kita terhenti karena ada azan zuhur. Selanjutnya kita lanjutkan di pembahasan sejarah pemikiran Syekh Imam Ghazali. Silakan Kang. Sejarah pemikiran beliau itu ya pada mulanya ya, kenapa beliau banyak hafalan gitu. Ada sebuah cerita bahwa saat beliau bepergian, beliau dibegal sekelompok perampok gitu ya. Kemudian para perampok itu merampas
tas beliau yang berisi buku-buku filsafat, buku-buku pemikiran para tokoh. Sehingga beliau menemukan sebuah kesimpulan bahwa ilmu itu ya di dada dan di akal, itu di kepala. Kalau terkumpul di diktat apalagi lagi di lemari-lemari, itu bukan ilmu kata beliau. Makanya beliau gairah menghafalnya itu timbul. Kalau kita kan ilmu kita sedikit benar kalau menuju ke sana ya. Iya betul. Kita ya mungkin kita bisa punya puluhan, bisa punya puluhan, atau buku bisa belasan lemari. Tapi kata Al-Ghazali itu belum menjadi sebuah ilmu kalau hanya didiktat dan di keranjang dan di wadah. Yang menjadi ilmu itu ya yang di dada dan di akal. Tuh, dalam sekali sejarah pemikirannya itu ya. Kebetulan Imam Al-Ghazali itu masa hidupnya beliau itu sedang marak-maraknya. Kenapa bisa setiap orang mengklaim bahwa itu kebenarannya gitu ya? Bukankah ada satu titik temu yang bisa didamaikan? Mestinya kan orang berpikir seperti itu.